membincang tentang kesehatan mental dan juga tenang secara jiwa ya. Itu satu hal yang benar-benar kita latih setiap hari. Karena bagaimana kita di end, pada akhirnya nanti, sebagaimana yang ada di surat Al-Fajr itu ya, yang Allah memanggil kita dengan wahai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Rabb-mu dengan hati yang ridho. Itu kan nggak mungkin bisa tercapai dalam hitungan hari ya. Itu butuh latihan. Iya, butuh latihan panjang gitu loh. Dan kalau kita sadari itu, ya Allah, satu hal yang benar-benar penting banget. Bayangkan aja kita bisa nggak termasuk menjadi orang yang dalam list dipanggil dengan kata-kata wahai hambaku, wahai jiwa-jiwa yang tenang itu gitu. Kaitan dengan bagasi emosi negatif ya kan. Kita beribadah, oke, kita setiap aktivitas untuk meningkatkan iman kita gitu. Tapi kalau dalam diri kita itu masih ada menggenggam emosi negatif, lalu gimana dengan definisi jiwa yang tenang tadi kan, yang penuh ridho tadi? That's why ini sangat penting banget untuk kita ulang-ulang. Betul banget, sangat. Oke, jadi gini, jiwa yang tenang akan diperoleh ketika hati kita itu bersih. Hati yang bersih berarti tidak menyimpan sesuatu. Ketika kita masih menggenggam sesuatu, contohnya ketika kita menggenggam, dua tangan kita menggenggam barang, kita tidak mungkin bisa memegang atau memperoleh barang yang lain karena genggaman kita udah penuh. Sedangkan yang kita genggam ini adalah hal yang negatif, yaitu emosi negatif gitu. Nah, itulah kenapa kemarin hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita menuliskan semuanya. Nah, untuk hari ini kita belajar dengan tips yang kedua, bagaimana cara kita membersihkan hati, membuat hati kita tenang, agar kita termasuk orang-orang yang dipanggil dengan jiwa yang tenang. Itu kita harus belajar untuk melihat dari POV yang berbeda, bukan POV kita. Kita harus belajar menjadi ada di posisi mereka, bukan permakluman. Bukan berarti kita menormalisasi sebuah tindakan yang menyakiti ya, tapi kita harus tahu bahwa dia aja nggak nyadari ketika melakukan sesuatu yang tidak nyaman pada kita. Masa kita terus meratapi, kita terus memikirkan, kita terus overthinking, kita terus menyalahkan kenapa itu terjadi dan lain sebagainya. Jadi ketika kita mencoba berada di posisinya, di POV dia, karena dia tuh nggak paham gitu loh. Oh iya ya. Lalu apakah kita akan menuntut orang yang nggak paham untuk bisa menyadari bahwa yang dia lakukan itu salah? Berarti kita membocorkan energi positif kita dong. Kita rugi. Karena kita terus saja memelihara sesuatu yang mereka tuh nggak ngerti. Ibaratnya gini, anak kecil yang nggak tahu kalau main pisau itu adalah hal yang berbahaya, tapi kita nuntut dia untuk paham gitu. Itu Mbak. Oke, jadi yang kedua tipsnya yang belajar kemarin ya, kita melihat dari sudut pandang yang berbeda. Bukan dalam konteks memaklumi atau menormalisasi. Namun itu lebih pada kita cinta sama diri sendiri sebenarnya. Kalau orang yang kita nilai dia menyakiti ya, itu dia tidak sadar dengan apa yang dia lakukan bahwa itu menyakiti. Lantas kenapa kita kan gitu ya mengizinkan diri kita untuk merasa tersakiti? Betul, ya kan? Bang. Jadi self love-nya nih tingkatin lagi gitu. Nggak sayang dong sama dirimu. Pada akhirnya kita bisa lebih menyadari lagi bahwa apapun yang kemudian Allah hadirkan itu sebenarnya kayak cermin dari diri kita, bahasa cintanya Allah gitu loh, supaya kamu itu lebih mendekat, ya nggak sih? Iya, betul banget.